Identifikasi jenis kebakaran di industri migas. Outline, klasifikasi kebakaran, karakteristik kebakaran bahan migas, contoh jenis kebakaran di area industri migas, dampak kesalahan identifikasi jenis kebakaran. Tujuan, memahami klasifikasi kebakaran di industri migas berdasarkan sumber bahan bakar dan skala kebakaran, mengidentifikasi karakteristik kebakaran bahan migas yang memengaruhi perilaku api dan risiko eskalasi, mengenali contoh jenis kebakaran yang umum terjadi di area industri migas dan potensi bahayanya, menentukan tindakan awal pengendalian kebakaran berdasarkan jenis dan tingkat kebakaran yang tepat. Menyadari dampak serius kesalahan identifikasi kebakaran terhadap keselamatan personel dan fasilitas. Konsep klasifikasi kebakaran berdasarkan bahan bakar. Klasifikasi kebakaran didasarkan pada jenis bahan bakar utama yang terlibat dalam proses pembakaran. Pendekatan ini penting karena setiap bahan memiliki karakteristik reaksi api yang berbeda dan memerlukan metode pemadaman yang spesifik. Di industri migas, kesalahan mengenali kelas kebakaran dapat mempercepat penyebaran api, meningkatkan tekanan termal, dan memperbesar risiko ledakan serta kegagalan pengendalian awal. Kebakaran kelas A bahan padat non-logam. Kebakaran kelas A melibatkan bahan padat non-logam seperti kayu, kertas, kain, atau kemasan pendukung di area migas. Walaupun bukan bahan utama proses migas, kelas ini sering muncul sebagai kebakaran sekunder. Api pada kelas A menghasilkan bara dan abu, sehingga pemadaman efektif difokuskan pada pendinginan menyeluruh untuk menghentikan reaksi, pembakaran dan mencegah nyala ulang. Kebakaran kelas B, cairan dan gas mudah terbakar. Kelas B merupakan jenis kebakaran paling dominan di industri migas, melibatkan bahan bakar cair dan gas seperti bensin, solar, crude oil, LPG, dan kondensat. Api menyebar cepat mengikuti uap bahan bakar dan arah angin. Pemadaman tidak berfokus pada pendinginan, melainkan pada pemisahan oksigen dan pengendalian uap, karena air justru dapat memperluas area kebakaran. Kebakaran kelas C, peralatan listrik bertegangan. Kebakaran kelas C terjadi pada peralatan listrik yang masih bertegangan, seperti panel kontrol, motor listrik, atau sistem instrumen di fasilitas migas. Bahaya utama bukan hanya api, tetapi juga risiko sengatan listrik. Identifikasi kelas ini krusial agar pemadaman tidak menggunakan media konduktif. Penanganan awal harus mempertimbangkan isolasi sumber listrik sebelum transisi ke kelas kebakaran lain. Kebakaran kelas D dan K dalam konteks migas. Kelas D melibatkan logam mudah terbakar seperti magnesium atau aluminium tertentu yang dapat ditemukan pada komponen industri. Kelas K berkaitan dengan minyak goreng, umumnya terbatas di area dapur fasilitas. Walau jarang, keduanya tetap harus dikenali. Salah klasifikasi dapat memicu reaksi berbahaya karena logam dan minyak panas memiliki perilaku api yang sangat berbeda dibanding bahan migas cair. Konsep klasifikasi kebakaran berdasarkan skala. Selain berdasarkan bahan bakar, kebakaran juga diklasifikasikan berdasarkan skala atau tingkat besarnya kejadian. Klasifikasi ini digunakan untuk menentukan jumlah personel, peralatan, serta strategi penanggulangan yang tepat. Di industri migas, penilaian skala kebakaran harus dilakukan cepat, karena keterlambatan dapat menyebabkan eskalasi dari kebakaran kecil menjadi kebakaran besar yang sulit dikendalikan. Kebakaran kecil. Kebakaran kecil merupakan kebakaran tahap awal dengan sumber api terbatas dan belum menyebar luas. Api masih dapat dikendalikan oleh satu atau dua petugas menggunakan apar yang sesuai. Dampak panas dan asap relatif rendah, serta belum mengganggu sistem utama fasilitas. Identifikasi cepat sangat penting agar kebakaran kecil tidak berkembang menjadi kebakaran dengan tingkat bahaya yang lebih tinggi.
Kebakaran sedang tingkat 1. Kebakaran sedang tingkat 1 ditandai dengan api yang mulai membesar dan melibatkan area lebih luas, namun masih terbatas pada satu peralatan atau zona kerja. Penanganan membutuhkan tim pemadam internal dengan peralatan tambahan. Paparan panas meningkat dan potensi penyebaran mulai terlihat. Pada tahap ini, koordinasi dan komunikasi menjadi kunci untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Kebakaran sedang tingkat 2 dan 3. Kebakaran sedang tingkat 2 dan 3 menunjukkan peningkatan intensitas api, keterlibatan lebih dari satu area, serta risiko terhadap instalasi utama. Penanganan memerlukan tim lengkap, sistem pemadam tetap, dan kemungkinan penghentian operasi. Kesalahan identifikasi pada tahap ini sangat berbahaya karena kebakaran dapat dengan cepat berubah menjadi kebakaran besar yang mengancam keselamatan personel dan fasilitas. Kebakaran besar. Kebakaran besar adalah kondisi darurat kritis dengan api tidak terkendali, melibatkan area luas, dan berpotensi menimbulkan ledakan atau kegagalan struktur. Penanggulangan memerlukan sumber daya besar, bantuan eksternal, dan aktivasi rencana tanggap darurat penuh. Fokus utama bukan hanya pemadaman, tetapi juga evakuasi, perlindungan aset vital, serta pencegahan dampak lanjutan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Gambaran umum karakteristik kebakaran bahan migas. Kebakaran bahan migas memiliki karakteristik khas karena melibatkan hidrokarbon dalam bentuk cair dan gas. Api dapat menyebar sangat cepat, sulit dikendalikan, dan dipengaruhi oleh tekanan, suhu, serta kondisi lingkungan. Berbeda dengan kebakaran padat, kebakaran migas sering diawali oleh uap bahan bakar. Pemahaman karakteristik ini menjadi dasar penting dalam menentukan strategi pencegahan dan pengendalian kebakaran. Sifat mudah terbakar dan volatilitas migas. Bahan migas memiliki sifat sangat mudah terbakar akibat kemampuan menguap yang tinggi. Volatilitas menyebabkan uap bahan bakar cepat terbentuk dan bercampur dengan udara. Uap inilah yang paling berbahaya karena dapat menyala dari sumber panas kecil. Dalam kondisi tertutup, akumulasi uap meningkatkan risiko kebakaran hebat atau ledakan, bahkan sebelum cairan bahan bakar terbakar langsung. Flashpoint dan pengaruh kondisi operasi. Flashpoint menunjukkan suhu terendah saat bahan migas mulai menghasilkan uap yang mudah menyala. Banyak bahan migas memiliki flashpoint rendah, sehingga berisiko tinggi pada area panas atau peralatan bertekanan. Suhu lingkungan, panas proses, serta gesekan mekanis dapat mempercepat penyalaan. Kesadaran terhadap flashpoint membantu pengendalian suhu dan pengurangan potensi kebakaran. Perilaku api dan dampak radiasi panas. Api kebakaran migas memiliki intensitas tinggi dengan radiasi panas besar yang dapat memicu kebakaran lanjutan di sekitarnya. Api dapat menjalar mengikuti aliran bahan bakar atau uap, bahkan tanpa kontak langsung. Pendinginan saja sering tidak cukup bila sumber bahan bakar tidak diisolasi. Karakter ini menjadikan kebakaran migas sangat berbahaya dan membutuhkan pengendalian yang cepat dan tepat. Gambaran umum kebakaran di area industri migas. Kebakaran di industri migas dapat muncul pada berbagai titik operasi karena melibatkan bahan mudah terbakar dan sistem bertekanan. Setiap area memiliki potensi kebakaran dengan karakteristik berbeda, tergantung jenis instalasi dan bahan yang terlibat. Pemahaman contoh nyata kebakaran di lapangan membantu proses identifikasi awal, penentuan kelas kebakaran, serta pemilihan metode pengendalian yang paling aman dan efektif. Kebakaran tangki penyimpanan migas. Kebakaran tangki biasanya melibatkan bahan bakar cair dalam jumlah besar dan dapat menghasilkan api dengan radiasi panas tinggi. Penyebab umum meliputi kebocoran, overpressure, atau kegagalan sistem proteksi. Api dapat menyebar ke tangki lain melalui radiasi panas. Penanganan kebakaran tangki memerlukan isolasi area, pendinginan dinding tangki, serta pengendalian uap bahan bakar secara berkelanjutan.
Kebakaran pipa dan tumpahan bahan bakar. Kebakaran pada pipa sering terjadi akibat kebocoran pada sambungan, korosi, atau kegagalan mekanis. Bahan bakar yang keluar dapat membentuk semburan api atau menyebar sebagai tumpahan. Api mengikuti aliran bahan bakar dan sulit dipadamkan tanpa menghentikan sumbernya. Risiko utama adalah penyebaran cepat dan paparan panas tinggi terhadap peralatan serta personel di sekitarnya. Kebakaran peralatan listrik di area migas. Kebakaran peralatan listrik di area migas sangat berbahaya karena dapat menjadi pemicu penyalaan uap bahan bakar di sekitarnya. Panel listrik, motor, atau instrumen yang rusak dapat menghasilkan percikan api. Selain bahaya kebakaran, terdapat risiko sengatan listrik. Identifikasi cepat diperlukan agar pemadaman dilakukan dengan media yang tepat dan sumber listrik segera diamankan. Pentingnya identifikasi jenis kebakaran yang tepat. Identifikasi jenis kebakaran merupakan langkah awal yang sangat menentukan dalam pengendalian kebakaran di industri migas. Kesalahan pada tahap ini dapat menyebabkan tindakan yang tidak sesuai dengan karakter api. Alih-alih terkendali, kebakaran justru dapat membesar dan menjadi lebih berbahaya. Oleh karena itu, pemahaman yang akurat menjadi faktor kritis dalam keselamatan personel dan perlindungan fasilitas. Risiko eskalasi dan penyebaran kebakaran. Salah mengidentifikasi jenis kebakaran dapat memicu eskalasi yang cepat. Contohnya, penggunaan air pada kebakaran cairan migas dapat menyebabkan bahan bakar menyebar ke area lain. Api yang semula terbatas dapat meluas dan melibatkan lebih banyak peralatan. Eskalasi ini meningkatkan radiasi panas, memperbesar area terdampak, serta menyulitkan proses pemadaman lanjutan. Bahaya tambahan terhadap personel dan fasilitas. Kesalahan identifikasi juga menimbulkan bahaya tambahan, seperti ledakan, sengatan listrik, atau paparan panas ekstrem. Media pemadam yang tidak sesuai dapat bereaksi berbahaya dengan bahan terbakar. Selain mengancam keselamatan petugas, kondisi ini dapat merusak instalasi utama dan sistem keselamatan. Risiko cedera serius dan kerugian aset menjadi jauh lebih tinggi. Kegagalan pengendalian awal kebakaran. Pengendalian awal bertujuan menghentikan kebakaran sebelum berkembang. Jika jenis kebakaran salah dikenali, upaya awal sering gagal dan waktu berharga terbuang. Kegagalan ini membuat kebakaran melewati tahap yang masih dapat dikendalikan secara lokal. Akibatnya, dibutuhkan sumber daya lebih besar, aktivasi tanggap darurat penuh, dan potensi dampak lingkungan yang lebih luas.